Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, sahabat-sahabat BIK TV yang sedang menyaksikan channel kami. Semoga dimanapun Anda berada senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walhamdulillah, telah hadir di tengah kita guru mulia yang kita cintai bersama, Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matta'anallahu bituli hayati syarifah. Pak Kiai, saya ingin bertanya, apa hukumnya memakaikan jilbab atau kerudung kepada jenazah wanita yang sudah dimandikan dan dikafani? Pertanyaannya, ada wanita atau jenazah gitu ya, yang sudah dikafani kemudian dikasih jilbab, gitu ya, itu pertanyaannya, boleh atau tidak boleh. Itu begini ya, baik itu jenazah wanita maupun laki-laki, ada biasanya itu kalau wanita dikasih jilbab atau dikasih kabaya, itu ya pakaian sehari-harinya. Kalau laki-laki juga ada dikasih jubah, itu ya, atau dikasih imamah. Itu ada, memang sebagian itu melakukan gitu, ada. Apa hukumnya? Hukumnya boleh, tapi khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Lebih baik nggak pakai gitu. Yang lebih bagus hanya dikasih kain kafan sebagaimana umumnya. Begitu. Menurut Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, di dalam kitab Majmu' itu dikatakan wal afdal, yang paling mulia, yang paling pas, paling bagus adalah alla yakuna fil kafani komisun wala imamatun. Sebaiknya pada pengkafanan jenazah itu setelah dikafani tidak digunakan gamis atau imamah. Gamis itu juga bisa dikiaskan dengan jilbab kalau wanita, ya, kabaya itu. Terus bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang ingin gitu ya, membawa satu hal yang dianggap istimewa, misalnya kiswah atau kain Ka'bah, atau mungkin ada sorban atau imamah atau sesuatu yang dianggap ini milik seorang alim, milik seorang waliyun minal aulia misalnya ya, karena dapat hadiah. Kemudian dia wasiat kepada keluarganya, kalau aku mati nanti imamah ini atau sorban ini atau kain kiswa atau kain penutup Ka'bah ini tolong disertakan dalam kafanku, itu misalnya. Itu caranya tidak dipakaikan. Kalau kain kiswahnya itu misalnya lebar 1 meter lawan 2 meter itu misalnya, itu tidak perlu dibungkuskan seperti kafan, enggak. Jadi dilempit, caranya dilempit, misalnya imamah atau sorban ya, dilempit, kemudian misalnya ditaruh pertama dikafani dengan kain putih, kain kafan pada balutan pertama, balutan kedua. Nah, setelah balutan kedua ini apa yang dititipkan yang memang dianggap suatu yang tabarukan yang bagus, misalnya kiswah, kain Ka'bah, atau tadi imamah dari seorang yang soleh, ya, atau juga sesuatu lah begitu, baru dilipat kemudian diselipkan pada balutan kedua misalnya. Kemudian dibalut lagi dengan kain kafan berikutnya. Begitu caranya. Ya, bukan digunakan. Kalau digunakan
menurut Imam Nawawi tidak apa-apa. Tapi sunnahnya tidak begitu gitu. Namanya khilaful aula. Sebaiknya tidak usah dijilbabi, tidak usah disorbani, tidak usah dikasih gamis begitu. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Jelas ya? Baik. Pak Kiai, ada di antara para ahlul bait Nabi atau dzurriyyah Nabi yang tergolong pemahaman di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semisal Wahabi, Syiah atau liberal. Jadi, bagaimana cara kita bersikap kepada ahlul bait yang tergolong pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlul bait keluarga Nabi kalau di Indonesia dikenal dengan julukan habaib ya. Kalau di Mekah itu lebih dikenal dengan julukan sayyid. Kalau di beberapa tempat lainnya, negara lainnya juga dikenal dengan panggilan syarif. Ini istilah ya. Ada habib, ada sayyid, ada syarif. Ya, begitu. Bahkan juga di beberapa tempat ada langsung yang menyebutkan maulana. Nah, seperti Wali Songo itu ada yang dikenal dengan panggilan Maulana Ishak. Ya, Maulana Malik Ibrahim. Nggak ada kalimat Habib, nggak ada kalimat Sayyid, nggak ada kalimat Syarif, tapi langsung Maulana Malik Ibrahim. Itu juga salah satu dari julukan-julukan yang dikenal oleh masyarakat. Dikenal oleh masyarakat. Di Yaman panggilannya Habib. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, nah di Indonesia ini ikut memanggilnya Habib mengikuti tradisi orang-orang Yaman Hadramut. Paham? Nah, bagaimana kalau misalnya di kalangan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya nih, ada yang kafir misalnya, loh, bagaimana itu? Kok bisa ada dzurriyyah yang kafir misalnya? Ya namanya manusia, namanya manusia. Kalau ada seorang Habib menikah dengan wanita Barat, misalnya. Wanita Barat yang asalnya itu Nasraniyah kemudian diislamkan menjadi mu'allafah, dinikahi oleh seorang Habib. Sudah? Punya anak, anaknya laki-laki. Sudah? Bahkan anaknya namanya Salim misalnya, nama Islami. Tiba-tiba ayahnya wafat. Ayahnya wafat. Loh, anaknya Habib ini kan Habib juga ya. Tapi karena ayahnya wafat, misalnya saja ternyata ibunya Habib yang kecil ini balik ke agamanya Nasraniyah. Dan anak kecil ini masih dalam gendongan ibunya. Belum ngerti apa-apa. Maka kemungkinan besar kalau sudah dewasa anak ini kan ikut agama ibunya. Ya, akhirnya Salim ini beragama Nasrani. Kalau sudah dewasa kan kafir namanya. Mungkin terjadi di dunia seperti itu ya. Mungkin. Satu. Yang kedua, ada seorang Habib atau Syarif atau Sayyid, tiba-tiba dia mengikuti aliran sesat seperti Syiah misalnya, ikut Ahmadiyah misalnya, ya, atau membuat aliran sendiri, mengaku bahwa dirinya adalah Imam Mahdi barangkali. Walhasil sesat itu ya. Gimana cara kita memperlakukan? Ada dua pendapat ya dalam masalah ini ya. Yang pertama, sebagian para ulama khususnya dari kalangan para habaib sendiri mengatakan, kalau ada seorang Habib, Sayyid, dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia keluar dari akidah, apalagi agama datuk-datuknya. Nah, maksudnya datuk-datuknya itu adalah nenek moyangnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Habib, Sayyid, Syarif atau dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari ajaran datuk-datuknya itu sudah tidak dianggap Habib lagi. Dia sudah memutuskan tali nasab dan persaudaraannya. Ya, itu seperti putranya Nabi Nuh.
Kan'an. Kan'an itu tidak taat sama ayahnya, sedangkan ayahnya itu seorang nabi. Maka dikarenakan innahu laisa min ibnika innahu amalun ghairu soleh. Sesungguhnya anakmu ini, ya, Kan'an ini laisa min ibnika, sudah bukan anakmu lagi. Jadi keluar dia. Innahu amalun ghairu soleh, karena anakmu ini mempunyai akidah yang tidak baik, yaitu keluar jalur dari akidah ayahnya. Begitu ya. Nah, itu pertama pendapat. Paham ya? Jadi gimana? Ya sudah, nggak ada urusan umat Islam. Kalau misalnya ada yang pindah agama atau menjadi kafir, gitu, nggak ada urusan. Dia tidak mewarisi. Kalau ayahnya meninggal, ya, dan ayahnya punya harta warisan, maka si anak yang keluar dari akidah ayahnya tidak mewarisi lagi. Itu ya. Itu pertama, pendapat pertama. Paham? Termasuk juga yang masuk Syiah. Sudah tidak dianggap Habib lagi. Ada juga misalnya masuk Ahmadiyah, jadi liberal, anti Al-Quran, anti Islam, Islamofobi misalnya ya. Ini sudah nggak dianggap Habib lagi, bukan dzurriyyah Nabi sudah. Begitu sebagian pendapat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan juga, ini sebagian dari kalangan habaib juga, nah, dari ulama habaib juga ya, mengatakan begini. Kalau ada dzurriyyah Nabi, ya Habib lah, Sayyid lah, Syarif lah gitu. Yang keluar dari akidah datuk-datuknya, paham? Bahkan dia murtad. Paham ya? Maka anggap saja seperti seorang istri yang sedang haid. Gimana itu? Istri sedang haid. Kalau ada suami istri, ya, istrinya tidak haid, maka suami boleh mengumpulinya atau jima. Ya. Tapi kalau istri sedang haid, maka suami itu haram mengumpulinya atau haram jima dengan istrinya. Tapi namanya istri tetap disayangi. Begitu ya. Bagaimana maksudnya? Kalau ada dzurriyyah Nabi, baik itu Habib, Sayyid, Syarif, ya, kok menyimpang dari ajaran datuk-datuknya, dia ikut Syiah, dia jadi liberal, ya, suka ke gereja, suka ke vihara, suka ke tempat-tempat ibadah orang lain, pura dan lain sebagainya. Padahal ini dia mengaku Muslim, berarti ini orang liberal ini. Gimana caranya? Maka jauhi dia, jangan benci dia, tapi jangan kumpul dengan dia ini. Begitu. Jadi bagaimana? Ya ditunggu. Selagi dia akidahnya seperti itu, ya nggak usah dihiraukan. Jelas. Kalau dia datang, ya nggak usah didatangi, nggak usah bersalaman, nggak usah. Karena orang Islam itu kalau bersalaman dengan saudaranya, ya enggak, berangkulan bersalaman, itu kan berarti ada kasih sayang dan kumpul gitu ya. Nah kalau ada Habib yang liberal, Habib yang Syiah, Habib yang keluar dari akidah datuk-datuknya, tinggalin, gak usah ikut fatwanya, gak usah dihiraukan. Kalau dia punya majelis taklim, tinggal. Kalau dia menikah juga gak usah hadir. Kalau diundang gak usah datang, begitu. Anggap dia ini sedang haid. Nanti kalau suatu saat dia tobat, baru dianggap dia ini istri yang suci lagi, yang kita bisa datang kepadanya, mencari tabarukan, mendengar fatwa-fatwanya, yang benar-benar fatwanya itu fatwa yang bagus. Begitu. Ini menurut sebagian para ulama yang juga dari kalangan para habaib. Jadi ada dua langkah. Ya, tetap tidak boleh diikuti, tidak boleh didatangi, tidak boleh menampakkan kasih sayang, ya, tapi tidak dibenci. Begitu. Kita tidak membenci. Itu boleh diambil. Jadi terserah, ada dua pendapat yang saya tahu, ini cara menghadapi dzurriyyah yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mau pendapat pertama ada dasarnya dan ada yang ulama mengatakan demikian, mau pendapat kedua juga ada dasarnya, ada ulama juga yang mengatakan seperti itu. Faham? Baik. Pak Kiai,
Mungkin kita semua tahu bahwasanya bersolek atau memakai make up bagi kaum Hawa adalah suatu hal yang lumrah. Salah satunya mereka biasanya memakai bulu mata palsu. Apa hukumnya memakai bulu mata palsu bagi kaum perempuan? Yang ditanyakan wanita yang suka bersolek gitu ya, yang memakai bulu mata palsu. Kalau menurut para ulama ini ada 3 hal ini yang perlu dibahas. Pertama, hukumnya haram. Pertama, apa itu? Kalau menggunakan bulu dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Paham? Apa hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan contohnya? Apa? Babi, Terus kucing, anjing, harimau, beruang, kan tidak boleh dimakan itu ya dagingnya. Itu kan ada bulunya. Nah kalau bulunya diambil, itu namanya bulu najis. Maka tidak boleh dipergunakan untuk apa tadi? Bulu mata. Bulu mata palsu tidak boleh, haram hukumnya. Itu satu. Yang kedua hukumnya juga haram. Yang bagaimana? Kalau si wanita ini punya rambut panjang kemudian dipotong dari rambutnya sendiri atau rambut orang lain, ya pokoknya rambut manusia. Nah ini menyambung rambut ini hukumnya haram. Termasuk juga bulu mata kalau dipakai rambut palsu dari rambutnya manusia. Itu juga haram hukumnya. Paham? Secara mutlak haram. Seperti tadi juga haram yang pertama. Yang ketiga hukumnya boleh atau jaiz boleh. Yang bagaimana? Yaitu wanita yang bersuami atau gampangnya statusnya istri. Dia bersolek untuk suaminya, bukan untuk laki-laki lain, bukan waktu kondangan kemanten. Ya, kalau kondangan kemanten kan biasanya untuk orang lain biar ngelihatnya sedap kan begitu. Kalau ini enggak, ya di rumahnya atau dia lagi jalan sama suaminya. Nah, kemudian dia menggunakan bulu mata palsu asalkan dari plastik atau yang semisalnya. Bukan dari bulu hewan, bukan dari bulu manusia. Dari bulu plastik, berarti palsu. Ya, ya apa saja, saya tidak hafal satu-satunya apa jenis plastiknya. Ya, pokoknya mungkin juga dari bahan sintetis atau apa gitu, saya nggak paham. Tapi intinya bahannya bukan dari rambut asli manusia atau bulu dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Maka hukum yang ketiga itu adalah jaiz atau boleh asalkan mendapatkan ridho dan persetujuan dari suaminya. Ya, begitu. Kalau suaminya tidak senang maka berdosa. Kalau suaminya boleh maka hukumnya jadi boleh. Begitu, paham ya? Pak Kiai, sekarang ini banyak bermunculan tokoh-tokoh Wahabi, terutama di Indonesia. Mereka menggunakan dalil-dalil yang sama dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana cara kita membedakan pendapat-pendapat atau dalil yang dikemukakan Wahabi agar nantinya kita tidak terjerumus atau tersesat dari pemahaman-pemahamannya? Ada tokoh Wahabi, ya, bahkan juga ada tokoh liberal misalnya. Dia berdalil dengan dalil yang sama dengan kita. Ya, kalau tokoh Wahabi misalnya menggunakan hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim, gitu ya. Kadang juga menggunakan dalilnya dari Sunan At-Tirmidzi misalnya dan lain sebagainya. Ayat-ayat Qur'annya juga sama, ya, Qur'annya sama. Tapi kenapa kok berbeda dengan kita? Begitu ya. Begini masalahnya bukan dalil atau rujukannya apa, tapi keyakinan. Yang jadi masalah itu adalah keyakinan. Kedua, pentakwilan, cara memahaminya. Begitu. Kalau umat Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, menggunakan dalil Kutubus Sittah, gitu ya, diterima dengan catatan-catatan. Yang catatan-catatan itu banyak
disepakati oleh para ulama ahlul hadis dan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Begitu. Contoh saya katakan kita bicara hadis. Hadis itu ringkasnya ada namanya hadis mutawatir. Yaitu hadis yang diriwayatkan jam'un an jam'in. Yaitu kelompok banyak dari kelompok banyak. Nah, ringkas begitu, yang namanya hadis mutawatir itu adalah wajib diterima oleh umat Islam. Bukan sekedar wajib ya. Andai kata umat Islam mengingkari hadis yang sifatnya mutawatir, itu bisa murtad. Jadi hadis mutawatir itu hukumnya seperti ayat Al-Quran. Siapa orang yang mengingkari ayat Al-Quran walaupun satu, hukumnya murtad. Demikian juga dengan hadis mutawatir. Ya, itu satu. Yang kedua ada hadis sahih. Hadis sahih itu seperti hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh perorangan tapi hadisnya sahih dan diterima oleh seluruh ulama di jagat raya ini. Ya, sudah. Nah, itu namanya hadis sahih. Ada syarat-syaratnya hadis sahih itu. Hadis sahih syarat-syaratnya apa? Ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Ya, ini panjang tapi saya ringkas saja. Yang kedua adalah rawi. Rawinya harus adil. Gimana adil itu? Salah satu adil menurut para ulama dalam bidang periwayatan hadis adalah dia atau perawi itu tidak keluar dari muru'ah yang semisalnya. Ya apa itu? Kalau ada perawi hadis misalnya, muru'ah itu akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Dia keluar dari akhlak yang mulia. Contoh misalnya makan sambil berjalan, entah itu makan snack, dia sambil jalan-jalan, itu sudah turun muru'ahnya. Andai kata dia meriwayatkan hadis dan diketahui, maka nggak diterima hadisnya sebagai hadis sahih. Begitu para ulama. Ya enggak? Padahal hanya apa? Makan sambil berjalan. Aib enggak makan sambil berjalan? Aib. Karena dia melakukan sesuatu yang aib secara akhlak, maka hadis yang diriwayatkan tidak bisa digolongkan dari hadis sahih. Dia bisa mungkin jadi hadis hasan atau hadis dhaif. Begitu. Ya, tapi hadis sahih enggak. Itu namanya apa? Yang kedua adalah rawi. Yang ketiga namanya ad-dhabt. Apa? Kuwatud dhabt. Dhabt itu ada dhabtu sadrin, ada dhabtu kitabatin. Yaitu kuat. Kuat hafalan namanya dhabtu sadrin. Kalau hafalannya itu sempurna, begitu ya, dia memang luar biasa. Otaknya ini otak cerdas, jenius. Maka dia bisa diterima hadis-hadisnya. Karena apa? Dia menghafalkan dan kuat hafalannya luar biasa. Tidak pernah keliru dalam hafalannya. Karena ada orang demikian. Ada orang yang menghafalkan sudah diulang 10 kali keliru terus ada. Tapi ada orang yang kuat memang hafalannya. Namanya dhabtu sadrin. Ya, itu kalau sudah sempurna dhabtu sadrinnya, maka dia hadisnya bisa diterima juga sebagai hadis sahih. Yang kedua adalah dhabtu kitabatin. Ada orang yang ahli mengumpulkan kitab-kitab dan menulis kemudian dijaga. Kapan saja diperlukan langsung ada. Karena ada orang itu yang punya kitab banyak atau punya tulisan banyak, tapi kalau ditanya mana kitabnya, lupa naruhnya. Nah ini bukan dobit namanya. Ya, bukan dobit, tidak bisa diterima hadisnya. Tapi mana kitabnya? Ini di sini. Mana dalilnya? Dalam kitab ini. Dia betul-betul hafal. Nah ini dobit atau dobtu kita batin. Paham ya? Nah, yang keempat, huluhu minasyudud. Apa? Perawinya itu tidak bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah, lebih kuat daripadanya. Nah, itu maka hadisnya diterima sebagai hadis sahih. Yang kelima adalah huluhu minal illah, yaitu sepinya atau selamatnya dari illah. Illah itu adalah amrun qatihun li sihhatil hadis, ya. Perkara yang menyebabkan rusaknya kesahihan satu hadis. Ya apa contohnya? Semestinya seperti begini ya, semestinya. Misalnya
Fikri itu kan mengaji pada saya. Saya punya guru namanya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Fikri itu tidak pernah jumpa sama Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, guru saya. Ya, kalau Fikri ini meriwayatkan hadis, mestinya kan dari Lutfi Basori dari Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kan begitu kan mestinya. Tapi karena Fikri ini kepingin gaya misalnya, ya, tiba-tiba dia mengatakan An Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dia membuang saya. Padahal saya ini gurunya, kan gitu kan? Sanad di sini. Nah ini kalau diteliti, oh ternyata ada satu guru yang dibuang. Gurunya dia langsung ke kakek gurunya. Biar apa? Ya macam-macam, ya. Kadang lupa, yang kedua kadang ingin gaya misalnya. Wah, saya kalau sesama orang Singosari kan kurang gaya. Saya ngambil aja dari gurunya guru saya langsung seperti saya ini, kata Fikri, ketemu langsung dengan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu kalau diteliti dan ketahuan namanya dia ini sudah tidak hulu dari illah, tidak selamat dari penyakit, maksudnya kesalahan. Maka hadisnya tidak lagi disebut sahih, tidak bisa. Paham? Hadis yang demikian paling jatuhnya itu jadi hadis dhaif. Paham? Jadi hadis dhaif karena dianggap ini menyamarkan nama guru aslinya. Nah, itu. Paham ya? Baik, kalau hadis hasan itu begini. Syaratnya hampir sama dengan hadis sahih, cuman masalah dobet tadi itu ya hafalan. Dia kalau yang orang dobet atau dobtu sodrin kuat hafalannya itu ditanya misalnya, Pak mau tanya, ya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Ya memang begitu, hafal betul. Nah ini namanya dobtu sodrin, orangnya perawinya dobet kuat hafalannya. Tapi kalau masih begini, ya Pak mau tanya 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu. Dia mengatakan, sebentar ya saya pikir dulu ya gitu. Iya sih 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kalau nggak salah. Coba saya lihat 1 tambah. Oh iya betul. Nah ini ragu-ragu dengan jawaban sendiri. Ini hadisnya jatuhnya kepada Hasan. Tidak bisa lagi dikatakan dobet. Tidak punya kesalahan. Kan bener kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Cuman perawinya agak ragu. Ini 1 tambah 1 sama dengan 2 atau berapa? Sebentar. Saya hitung dulu. Oh iya betul-betul lah ya. Itu hadisnya Hasan. Tidak bisa hadis sahih. Tapi kalau tadi itu yang dia menyembunyikan nama guru aslinya, ini berarti hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif semacam demikian ini menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah masih bisa diterima karena enggak malsu. Tidak memalsu. Ya. Sudah selesai, bisa diterima dalam apa? Dalam urusan fadhailul a'mal atau amalan yang baik seperti sunnah puasa Rajab. Jadi ya, begitu. Ini boleh andai kata menggunakan hadis dhaif. Paham? Kalau saya nilai hadis sahih nilainya berapa? 100 misalnya. Terus hadis hasan yang tadi agak lupa-lupa tadi nilainya 75 misalnya. Kalau hadis dhaif nilainya 50 lah begitu. Ya. Ini masih boleh dipergunakan menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan yang haram diamalkan itu kalau hadis itu matrukul hadis, yaitu hadis yang wajib ditinggalkan. Apa itu? Hafalannya tidak kuat, ya, sanadnya enggak mutasil. Paham ya? Tidak sambung sanadnya. Sudah itu hafalannya tidak kuat. Paham? Nah, kemudian perawinya kalau makan masih suka jalan-jalan. Ya, begitu. Maka diragukan, ini benar enggak hadisnya? Ini namanya, kalau saya nilai, ya barangkali nilainya cuma dapat 10. Bukan 100, bukan 75, 70, bukan 50, tapi dapat 10. Wajib ditinggalkan. Tapi bukan palsu hadisnya. Yang keempat hadis palsu namanya hadis maudhu'. Misalnya saja Fikri misalnya mengutarakan misalnya, wah kemarin itu ada kecelakaan di depan rumah saya antara truk sama bis misalnya.
Terus kita tanya, rumahmu di mana? Di kampung. Lebar enggak kampungmu? Enggak. Dengan jalan raya? Jauh. Lah kok kamu cerita bus dengan truk tabrakan di depan rumahmu itu gimana sih? Kan enggak masuk akal. Iya, saya bohong. Oh, bohong. Enggak, saya mau cerita tadi itu. Cerita apa? Maksudnya itu mobil-mobilan saya. Nah, ketahuan bohong kan? Paham ya? Nah, makanya namanya hadis maudhu, memang betul-betul ketahuan bohong. Ini haram untuk diriwayatkan juga diamalkan. Begitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan. Apa bedanya kita dengan Wahabi? Kalau Wahabi itu begini. Pertama, mensyaratkan semua hadis dalil itu sahih. Maka dia membuang hadis hasan, membuang hadis dhaif, ya. Bahkan menuduh kalau hadis dhaif itu pasti palsu. Nah, ini tuduhan, nggak bener namanya. Paham? Tidak memahami tentang ajaran para ulama terkait dengan mustalahul hadis. Begitu. Dan ulama salaf mengamalkan hadis dhaif diamalkan, apalagi hadis hasan juga diamalkan, terutama hadis sahih dan hadis mutawatir. Itu begitu. Yang juga menjadi problem perbedaan kita dengan orang-orang Wahabi itu, karena orang Wahabi itu kalau cocok dengan suatu dalil maka dipegangi. Ya. Kemudian kalau kita cocok dengan satu dalil padahal sama-sama sahih. Sama-sama sahih ini. Paham ya? Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan suatu hadis itu ada hadis yang datangnya mutaqaddim terdahulu dan ada hadis yang mutaakhir yaitu yang terakhir. Para ulama berpendapat hadis yang mutaakhir itu yang dipergunakan untuk dalil. Ya. Dianggap hadis yang datangnya mutaqaddim terdahulu ini adalah hadis yang mansukh yang sudah dihapus oleh hukum hadis yang kedua datangnya. Misalnya, tatkala Nabi Muhammad berada di kota Mekah sebelum hijrah. Paham? Ya, beliau menyampaikan satu hukum misalnya, ya. Kemudian setelah hijrah, beliau menyampaikan lagi satu hukum yang kontennya sama tapi hukumnya berbeda. Maka yang dipakai yang mana? Yaitu hadis yang datangnya di Madinah. Nah, kenapa? Setelah Nabi hijrah, maka hadis yang di Mekah ini dihapus. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang Wahabi tidak mau kayak gitu. Orang Wahabi itu pokoknya aku cocok ya sudah ini. Lah kamu, ini loh hadis juga sahih. Enggak, saya enggak mau itu karena enggak cocok. Nah itu. Kalau kita enggak, Ahlussunnah wal Jamaah itu alhamdulillah jujur. Ini dipakai sesuai dengan kaidah-kaidah yang tertentu. Begitulah menyebabkan walaupun sama rujukannya, kitabnya sama menjadi berbeda. Paham ya? Juga berbeda di dalam memahami nas-nas dalil-dalil qat'i. Contohnya orang-orang Wahabi itu tekstual orang ya. Contoh menerjemahkan atau memahami ayat Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ya, yang terjemahan globalnya begini. Ar-Rahman Allah SWT ala di atas, ada alanya di atas arsy, yaitu arsy kerajaan Allah SWT ya. Istawa itu kalau diterjemahkan lewat kamus itu duduk di suatu tempat seperti duduk di kursi ini, bahasa Arabnya namanya istawa. Ya, maka orang Wahabi meyakini bahwa Allah itu setiap saat duduk di atas kursi atau duduk di kerajaan Allah SWT duduk. Ya duduk itu berarti ada tempat duduknya kan. Nah, itu orang Wahabi. Namanya tekstual. Kalau duduk itu kan berarti membutuhkan tempat duduk dan membutuhkan tempat. Sudah tempat duduk membutuhkan tempat. Ya enggak? Ruang. Kan begitu. Kalau ada atas berarti ada bawah. Kalau diterjemahkan menurut versi Wahabi, Ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah itu duduk di atas arsy, berarti arsy itu di bawahnya Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tekstual seperti itu. Ini namanya mujassimah. Tajsim menggambarkan Allah itu punya tubuh. Namanya duduk.
Kemudian juga kalau menerjemahkan wajah itu ya wajah. Kalau wajah misalnya kullu syai'in halikun illa wajhah. Ayat kan? Segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali wajahnya. Itu wajah. Berarti Allah itu punya wajah, punya tangan, yadullah punya tangan, rijulullah Allah itu punya kaki, ya batnullah apa? Allah itu punya perut, ya. Demikian dan seterusnya. Itu namanya tekstual. Paham? Kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ada dua. Pertama tafwid, pasrah, enggak dibahas. Pasrah, wis itu ala muradillah, sesuai dengan apa maksudnya Allah SWT enggak dibahas. Yang kedua, takwil, bahwa arti Ar-Rahmanu ala arsistawa itu bukan duduk seperti pemahaman orang Wahabi, tapi Allah itu menguasai. Ya. Menguasai apa? Arsy, yaitu kerajaan Allah dan segala makhluk. Begitu. Ya, namanya menguasai. Seperti contoh begini. Raja duduk di istana, atau gampangnya bahasa Indonesianya, raja menduduki kerajaan. Ya. Itu bukan berarti rajanya harus duduk terus gini di kursi kerajaan, itu bukan. Ya, kursi apa namanya ini? Raja, singgasana duduk saya. Kayak saya sini duduk terus. Enggak. Kalau rajanya pengen pergi ya pergi, walaupun keluar dari istana. Bahkan juga keluar negeri pun tetap Raja Fulan ini kedudukannya ya di istana. Menduduki atau menguasai. Begitu. Ya, itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah bagian yang mentakwil. Paham ya? Begitulah perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang-orang Wahabi dalam cara memahami dalil. Ya, dalilnya sama, jadi pemahamannya tidak sama. Paham? Baik. Pak Kiai, melesatnya kecanggihan teknologi di era globalisasi membuat komunikasi dapat dijangkau dengan mudah. Baik. Tak jarang banyak orang dari segala kalangan tidak terlepas dari yang namanya chatting atau pesan jarak jauh. Pertanyaannya, apakah berdosa jika misalnya ada seorang pria membalas pesan atau chat dari dari wanita lain yang bukan mahram? Bukan mahram ya. Hubungan laki-laki dengan wanita lewat media sosial, ya, gampangnya begitu. Boleh enggak? Ya menurut saya itu ada dua kriteria ya. Ada yang halal, ada yang haram. Nah, yang halal bagaimana? Zaman sekarang itu zaman jual beli online. Kalau misalnya ada admin wanita, dia jualan. Kemudian ada pembeli pria, ya, maka dia tanya misalnya, panggilannya macam-macam kalau di chattingan itu ya. Kak, begitu kadang kayak. Kalau tahu namanya mungkin Bu, kan begitu ya. Saya mau beli, apa ini misalnya, sorban. Sang ibu ini jualan sorban online. Paham? Ya kan tuh beli online, pertama hukum jual beli online menurut banyak ulama-ulama zaman sekarang dihalalkan. Termasuk juga saya melihat di fatwa-fatwa baik Majelis Ulama Indonesia, di NU, di Muhammadiyah, bahwa jualan online itu halal. Ya karena sudah masanya seperti itu ya. Baik. Lah, kalau adminnya wanita, pembelinya pria, ya dia sekedar aja tanya Bu atau Kak atau Mbak gitu ya. Berapa ini harganya sorban? Oh harganya 100.000. Ongkos pengirimannya berapa? Ongkos pengirimannya 10.000. Jadi berapa total? 110.000. Sudah transaksi. Halal hukumnya. Walaupun ini laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Paham ya? Tapi kalau chattingannya itu karena ada rasa cinta, pacaran lah. Maka haram. Seperti tadi itu. Kalau misalnya kebetulan dipasang di akun si penjual sorban tadi itu gambar wanita. Kemudian pembelinya ini sudah transaksi, tiba-tiba iseng. Transaksinya itu halal. Chattingan pertama halal, tiba-tiba iseng. Boleh tanya enggak? Kak, atau boleh tanya enggak? Bu, boleh tanya enggak, Mbak? Oh silakan Pak, kalau tanya silakan. Atau mungkin dijawab silakan Mas kalau tanya itu.
rumahnya di mana ya? Boleh nggak saya main ke sana kenalan-kenalan gitu kayak gitu. Ini yang haram di sini. Asalnya apa? Asalnya halal, kemudian dilanjutkan dengan urusan cinta-cinta, jadinya haram. Paham ya? Jadi ada 2 kriteria. Jelas? Baik. Pak Kiai, di media sosial kini banyak sekali komunitas-komunitas hijrah dan banyak juga yang mengikutinya. Jadi bagaimana cara membersihkan hati bagi pemula, semisal orang yang baru hijrah? Ada orang baru hijrah, baru tobat, ya. Yang saya tahu biasanya kelompok-kelompok hijrah itu dari anak-anak pang misalnya, ya dah. Dia pakai tato, bahkan tatonya itu kadang juga ada yang sekujur tubuh, sampai di lehernya itu kelihatan, nggak bisa ditutupi gitu ya. Bahkan ada di wajahnya juga ditato. Tiba-tiba dia ingin tobat, paham ya? Nah, itu maksudnya ditanyakan gimana agar hatinya itu tenang begitu dah, akan bersih hatinya. Itu kalau saya, ayo mengamalkan ini pesan para ulama-ulama zaman terdahulu dari kalangan para wali songo, ulama-ulama kita, ya dah. Itu ada ajaran. Tombo ati iku 5 sakwernane. Maksudnya tombo ati adalah obatnya hati itu ada 5 macam dalam lagu ini. Moco Quran angan-angan sak maknane. Kamu baca Quran diangan-angan dengan artinya, maksudnya cari guru untuk menerjemahkan dan memahamkan. Ikutlah majelis taklim, ya, dekatlah kepada seorang tokoh, apalagi mengajarkan Al-Quran dengan tafsirannya. Itu caranya. Kaping pindo salat wengi lakonono. Nah, salat malam. Salat malam misalnya salat tahajud, salat witir. Andai kata tidak mampu karena enggak terbiasa salat malam, bangun malam, bolehlah sebelum tidur itu sholat. Setelah sholat isya. Misalnya tidurnya jam berapa? Jam 10 gitu ya. Jam 9 sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Sholat mutlak malam hari. Ini juga sangat membantu. Jadi sholat malam itu tidak harus setelah tidur. Hanya saja kalau orang habis tidur kemudian sholat sunnah itu dinamakan tahajud. Begitu. Kalau kita mau sholat jam 10 sebelum tidur, boleh apa boleh? Boleh, tapi bukan namanya tahajud. Ya sholat malam namanya. Seperti sholat tarawih itu loh. Sholat tarawih itu kan sholat malam di bulan Ramadan tapi sebelum tidur kan. Boleh apa tidak boleh? Ya boleh. Itu ya. Baik. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Nah, kalian artinya yang ketiga itu kumpullah, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Yaitu dengan para santri misalnya, dengan orang masjidan, ya, dengan orang jamaah-jamaah pengajian. Apalagi kalau bisa kumpul mendekat kepada tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai, itu alangkah baiknya. Habaib, ya, alangkah baiknya bagi orang yang hijrah tadi. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Cobalah. Perutnya ini yang suka lapar maksudnya sering puasa. Mau puasa Senin Kemis atau puasa pertengahan bulan Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan Islam. Ya, namanya Ayyamul Bid. Itu juga puasa. Nanti kalau ada Asyura ya puasalah Asyura dan Tasu'a gitu ya. Atau Asyura dengan hari ke-11-nya. Begitu ya. Kalau Tasu'a itu hari ke-9-nya 9-10 atau 10-11 pada bulan Muharram. Begitu. Puasa Rajab. Nah, ini namanya kudu weteng ingkang kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Zikir wengi apa? Ya zikir di malam hari. Paling tidak menjelang tidur bawa tasbih, baca subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu ya. Memperbanyak salawat kepada Nabi. Ya. Banyak subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Banyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ini bagus juga membaca hasbunallah wa ni'mal wakil.
Begitu dan seterusnya. Kata lanjutannya, salah swijine sopo bisa ngelakoni. Salah satu dari 5 tadi itu kalau bisa diamalkan, apalagi ngambil 2 yang diamalkan, apalagi ngambil 3, apalagi 4, apalagi kalau 5 perkara tadi itu dilaksanakan semua. Insya Allah Gusti Allah nyembadani. Maksudnya insya Allah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahi, mengabulkan keinginannya sehingga hatinya ini menjadi hati yang tenang. Begitu. Paham ya? Baik. Alhamdulillah, tanya jawab santri pesantren ilmu Al-Quran telah selesai. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan. Karena kurangnya waktu yang mengharuskan kita selesai. Insya Allah akan kita sambung lagi pada episode-episode berikutnya. Terima kasih pada para pemirsa dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan tanya jawab kami hingga akhir. Dan terus saksikan video-video kami pada episode-episode berikutnya hanya di YouTube channel PIK TV. Dan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, dan semoga beliau senantiasa membimbing kita akan ilmu-ilmu agama yang nantinya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.